di mana para caleg kemudian bertempur Ya. untuk memperebutkan kursi. Menghapus namanya di kepengurusan partai tersebut bisa datang ke KPU. Anggota DPRD Kabupaten Kota berhenti antar waktu karena meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Aki, teman pemilih, salam integritas. Kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Goa, ruang diskusi kebanggaan kita bersama. Nah, di siang hari ini, saya Muhammad Yusran akan memandu jalannya perbincangan kita pada siang hari ini. Bersama dengan Bapak Nur Salam Samad, SIKOM MIKOM, beliau adalah pengampu Divisi Teknis KPU Kabupaten Goa. Nah Pak, secara teknis penyelenggaraan pemilu, ini kan menjadi tanggung jawab divisi teknis Pak. Tentu di masyarakat sekarang, banyak yang beranggapan bahwa ketika tidak ada tahapan, jadi KPU ini tidak ada kerjanya Pak. Jadi libur juga katanya selama 5 tahun. Nah sekalian nih Pak, disapa teman pemilih, sekaligus dijelaskan apakah anggapan tersebut fakta atau hanya sekedar mitos. Silakan Pak. Oke, baik teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada KPU Kabupaten Goa yang telah memfasilitasi kami untuk hadir untuk memberikan edukasi dan juga berbagi terkait dengan pengetahuan serta pengalaman demokrasi di Kabupaten Goa. Saya Nur Salam Samad, anggota KPU Kabupaten Goa, Divisi Teknis Penyelenggaraan, yang tentunya berdasarkan pengalaman di kepemiluan beberapa tahun yang lalu, saya sebagai representasi organisasi kemahasiswaan, pemantau pemilih pada pemilihan umum 2009 melalui Forum Rektor Indonesia, dan setelah itu menjadi penyelenggara baik di tingkat ad hoc, KPPS, PPS hingga PPK, dan alhamdulillah sampai hari ini menjadi anggota KPU Kabupaten Goa. Terkait dari beberapa pertanyaan dari saudara Yusran ya, saya panggil Pak Yus aja. Ya, apa sih pekerjaan KPU Kabupaten Goa khususnya di divisi teknis selama non tahapan ini? Ya, ini yang harus kita berikan gambaran ataupun informasi kepada publik, kepada masyarakat, bahwasanya KPU Kabupaten Goa khusus divisi teknis masih melaksanakan beberapa hal yang sifatnya krusial dan urgent terkait di baik di pemutakhiran data berkelanjutan partai politik dan juga beberapa hal yang sifatnya itu eksidentil yang tentunya kami di divisi teknis KPU Kabupaten Goa masih memberikan kepada pihak-pihak terkait khususnya para peserta pemilihan umum, dalam hal ini partai politik, yaitu pelaksanaan PAW atau yang sering kita dengar pergantian antar waktu di pemilihan umum 2024 dan juga ke depan menjelang tahapan pemilihan umum berikutnya, yaitu penataan daerah pemilihan. Jadi seperti itu Pak Yus. Wah, informasi awalnya. Jadi Pak Salam ini sudah sangat berpengalaman di bidang kepemiluan ya Pak. Alhamdulillah. Nah dari beberapa hal yang disampaikan tadi, teman pemilih ternyata ada 3 hal penting yang dilaksanakan oleh divisi teknis penyelenggaraan khususnya di KPU Kabupaten Goa ya Pak. Ya. Nah hari ini kita akan membahas ketiga hal tersebut. Yang pertama, teman pemilih, kita akan membahas terkait dengan pemutakhiran data parpol berkelanjutan. Ya. Nah ini menarik Pak, karena pemilu sebentar lagi dan tentu ini adalah tahapan krusial awal dalam pelaksanaan pemilu. Nah bagaimana sih KPU Kabupaten Goa dalam prosesnya melakukan pemutakhiran data parpol dan bagaimana prosedur-prosedur kerjanya Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik. Untuk di pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, ini merupakan hal yang sifatnya
berkelanjutan ya, karena di setiap tahunnya dilakukan pemutahiran data partai politik itu sebanyak 2 kali. Jadi dalam setahun itu ada 2 kali proses pemutahiran data partai politik, yaitu semester pertama bulan Januari hingga Juni, dan juga semester kedua yaitu bulan Juli hingga Desember. Nah, pemutahiran data partai politik ini itu ada beberapa hal yang tentu menjadi perhatian bagi partai politik peserta pemilu itu sendiri. Nah, pasca penetapan partai politik sebagai peserta pemilu di tahun 2024 hingga terpilihlah anggota legislatif dari masing-masing partai politik, ini yang kemudian partai politik bersangkutan harus melakukan pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan. Nah, ada beberapa komponen penting ya di pemutahiran data partai politik berkelanjutan, yaitu seperti pemutahiran kepengurusan dan anggota partai politik, keterwakilan 30% untuk pengurus di tingkat kabupaten, Perempuan, Pak. ya, keterwakilan 30% perempuan untuk pengurus di tingkat kabupaten, juga domisili kantor tetap. Ya, domisili kantor tetap bagi partai politik, bahkan hingga di tingkat kecamatan. Ya, untuk kepengurusan di tingkat kecamatan dan anggota partai politik di tingkat kecamatan juga harus dilakukan pemutahiran. Ya, jadi seperti itu Pak Yus. Jadi berdasarkan tadi sangat teknis sekali ya kerja-kerja KPU Kabupaten Goa ini. Nah, dari sekian kerja-kerja teknis yang tadi telah dijelaskan, apa sih Pak tantangan-tantangannya yang dihadapi selama ini Pak dalam proses ini? Oke. Tentu untuk di proses pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini itu kita menggunakan aplikasi yang bernama Sistem Informasi Politik atau yang sering disebut SIPOL. SIPOL ini kemudian menjadi media atau menjadi instrumen atau alat bantu bagi partai politik untuk melakukan proses pemutahiran data partai politik tersebut. Nah, tentu tantangannya ya baik dari segi infrastruktur, ya kita berharap operator maupun admin ini ya harus menguasai ya, harus melek teknologi ya, karena proses pemutahiran ini tentu berbasis aplikasi, sehingga kami juga di KPU Kabupaten Goa ini senantiasa berkoordinasi mengingatkan kepada operator atau admin partai politik untuk kemudian melakukan pemutahiran ketika memang ada data kepengurusan atau data dari keanggotaan partai politik yang perlu dilakukan pemutahiran, dan itu melalui aplikasi. Nah, kami juga secara terbuka ya dengan menggunakan helpdesk ya, layanan untuk menerima hal-hal yang kemudian secara teknis mungkin kurang dipahami. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua terkait dengan adanya keanggotaan partai politik ya, ataupun nama-nama yang terdaftar di salah satu partai politik itu yang kemudian mencantumkan nama tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Ya, ini menjadi problem. Ya, ini menjadi problem. Seringkali di beberapa waktu yang lalu kami menerima aduan ya dari masyarakat terkait dengan adanya nama ataupun dari masyarakat itu sendiri datang ke KPU, ke kantor, untuk kemudian dihapus namanya di salah satu partai politik. Ya, nah, ini yang kemudian menjadi problem juga yang tentu juga kita harus benahi bersama, bahwasanya karena kita ini adalah prinsip terbuka ya, dan tentu melayani kepada lapisan masyarakat, sehingga hal yang demikian ketika misalnya ada masyarakat yang kemudian itu tercatut namanya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, ya bisa disampaikan langsung ke kantor, ataupun misalnya ketika dia ingin memastikan dulu, bisa melalui website yang disediakan oleh KPU RI melalui info.kpu.go.id, yang tentunya ketika namanya dengan NIK yang dia cantumkan kemudian muncul namanya, dan
terdaftar di partai mana, dan dia bingung untuk menghapus namanya di kepengurusan partai tersebut, bisa datang ke KPU, nanti kami yang koordinasikan ke KPU yang bersangkutan. Seperti itu alurnya. Oh iya, jadi ada dua kata penting yang saya garis bawahi Pak, terbuka dan melayani. Ya, betul. Jadi teman pemilih ketika ingin memastikan apakah terdaftar, itu tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Salam. Ya, sangat menarik membahas terkait kegiatan pemutahiran data parpol Pak. Ya. Tapi kita harus beralih ke bahasan berikutnya, yaitu terkait penataan daerah pemilihan. Oke. Nah, Pak Salam, tentu teman pemilih yang sedang menonton kita masih banyak yang belum tahu apa itu sebenarnya daerah pemilihan. Apa itu dapil, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak, kepada teman pemilih. Ya, terkait dengan penataan dapil. Ya, jadi penataan dapil ini, ya, itu ada landasan hukumnya, ada dasar hukumnya. Itu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten kota dalam pemilihan umum. Nah, daerah pemilihan ini atau yang sering kita singkat dapil merupakan kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah atau daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan di tingkat kabupaten. Nah, tentu untuk penetapan dapil ini ada beberapa prinsip yang harus kita atensi, ya, karena untuk membentuk suatu daerah pemilihan dalam suatu wilayah, khususnya di Kabupaten Goa, itu kita harus berpegang pada prinsip yang pertama, kesetaraan nilai suara. Ya. Terus yang kedua, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsionalitas. Dan juga yang ketiga, proporsionalitas. Keempat, integritas wilayah. Terus yang kelima, berada dalam cakupan wilayah yang sama. Keenam, kohesivitas, dan yang terakhir, kesinambungan. Ya, jadi seperti itu. Jadi di tingkat KPU Kabupaten Goa, ya tentu harus berasaskan atau berlandaskan pada ketujuh prinsip ini dalam melakukan penataan daerah pemilihan. Seperti itu. Jadi dapil ini kayak ini ya Pak, medan pertempuran. Ya, betul. Seperti papan catur di mana para caleg kemudian bertempur untuk memperebutkan kursi. Nah gini Pak, kita flashback ke pemilu tahun 2024 kemarin. Bisa mungkin diberikan gambaran kepada teman pemilih berapa dapil di Kabupaten Goa dan berapa kursi yang diperebutkan. Oke. Ya, di khusus pemilihan umum sebelumnya, yaitu pemilihan tahun 2024, di Kabupaten Goa itu memiliki 7 dapil, Pak Yus. Ya, 7 daerah pemilihan. Di mana dari 18 kecamatan ini itu terbagi ke 7 dapil. Ya. Bisa saya sebutkan satu persatu ke 7 dapil ini, Pak Yus? Boleh. Oke. Ya. Dapil pertama atau dapil 1 itu di Kecamatan Sembopu. Ya, jadi dapil 1 ini khusus Kecamatan Sembopu saja. Hanya satu kecamatan? Hanya satu kecamatan. Dan itu terdapat 9 kursi. 9 kursi. Itu dapil 1 Sembopu. Yang selanjutnya dapil 2. Ya, dapil 2 ini adalah gabungan kecamatan, Pak Yus. Ya. Jadi dapil 2 ini ada Kecamatan Patalasang, Kecamatan Bontomaranu, Kecamatan Paraloe, dan Kecamatan Manuju. Oh iya. Dan dari 4 kecamatan ini itu memiliki 6 kursi. 6 kursi. Nah, selanjutnya di dapil 3. Di dapil 3 ini gabungan kecamatan juga, Pak Yus. Gabungan kecamatan. Ya, ada Kecamatan Tinggi Moncong, Kecamatan Tombolopao, dan juga Kecamatan Parigi. Nah, dari 3 kecamatan ini memiliki 4 kursi. Ya, 4 kursi. Itu sudah berapa totalnya semua tadi, Pak Yus? Dari 9, terus ke 6, 15, terus tambah 4, berarti sudah 19.
Oh, 19 Ya, kursi. 19 kursi. Itu baru sampai dapil 3, Pak Yus. Dari total 45 kursi. Betul, dari total 45 kursi. Saya lanjut Pak Yus ya. Ya, di dapil 4 ada gabungan kecamatan juga Pak Iya. Yus. Ada kecamatan Tompo Bulu, kecamatan Biring Bulu, kecamatan Bungaya, dan kecamatan Bontolempangang. Nah, dari 4 kecamatan ini juga itu memiliki 6 kursi. 6 kursi. Nah, selanjutnya kita beralih ke daerah pemilihan 5 atau dapil 5. Itu ada 2 gabungan kecamatan, Pak Yus. Itu kecamatan Bontonompo dan kecamatan Bontonompo Selatan. Nah, dari 2 gabungan kecamatan ini, dapil 5 itu memiliki 4 kursi. 4 kursi. 4 kursi. Nah, selanjutnya dapil 6. Nah, dapil 6 ini juga gabungan kecamatan. Ya. Pertama Bajeng, yang kedua Bajeng Barat. Dapil 6 ini juga memiliki 6 kursi. 6 kursi. Dan yang terakhir dapil 7. Dapil 7 ini juga adalah gabungan kecamatan, Pak Yus. Itu meliputi Palangga dan Barombong. Nah, dari 2 kecamatan ini memiliki 10 kursi. Sehingga dari total 7 dapil, ini jumlahnya 45 kursi. Sehingga untuk pemilihan tahun 2024, KPU Kabupaten Goa beberapa waktu yang lalu menetapkan 45 anggota DPRD Kabupaten Goa terpilih dari ke-7 dapil ini. Wah, seperti itu Pak Yus. sangat banyak anggota dewan kita ya Pak. Berdasarkan jumlah kursi yang diperebutkan. Betul. Yaitu 45 kursi yang tersebar di 7 daerah dapil, daerah pemilihan. Nah, menarik nih Pak. Secara geografis, Goa ini tidak hanya daerah dataran rendah, tapi juga memiliki daerah dataran tinggi nih Pak. Ya. Nah, apakah ini berpengaruh dalam proses penataan dapil Pak? Ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi Pak Yus ya, bahwasanya dalam melakukan penataan daerah pemilihan, itu kita harus menganut 7 prinsip tersebut. Oh, betul. Ya. Nah, berdasarkan apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Yus, ya, ada yang namanya integralitas wilayah. Nah, integralitas wilayah ini yang merupakan suatu paduan wilayah, keterhubungan suatu wilayah, ya, yang tidak terpisah, sehingga dilakukanlah penataan daerah pemilihan. Contoh misalnya di Kabupaten Goa, secara geografis, kita terdiri dari beberapa kecamatan dataran tinggi dan juga beberapa kecamatan dataran rendah. Nah, ini yang kemudian kita lakukan penataan, dan tentu juga harus berdasarkan prinsip-prinsip yang lain, karena dari setiap daerah tentu memiliki penduduk yang juga secara kuantitas itu jumlahnya berbeda. Iya, betul Pak. Seperti itu. Maka dilakukanlah penataan yang sifatnya proporsional. Ya, kita harus berhitung secara proporsional. Baik. Seperti itu. Baik Pak. Jadi KPU Kabupaten Goa selalu mengedepankan prinsip-prinsip penataan dapil. Oke. Nah, melihat ke depan nih Pak, kita sudah flashback tadi di 2024. Ya. Nah, pemilu di 2029 ke depannya nanti, apakah ada nih Pak kemungkinan Kabupaten Goa ini ada perubahan terhadap jumlah kursi kah atau dapil yang terakhir di 2024 yang kemarin? Dan apakah terbuka ruang untuk masyarakat Pak untuk memberikan masukan tanggapan kepada KPU? Ya. Nah, berbicara pemilihan umum tahun 2029 ya. Iya Pak. Pemilihan umum berikutnya, tentu tahapan penataan daerah pemilihan ini itu berpotensi Pak Yus ya, berpotensi. Mengingat Kabupaten Goa ini merupakan suatu wilayah atau daerah yang kemudian itu memiliki jumlah penduduk ya yang semakin hari itu semakin bertambah. Signifikan bertambah. Berpotensi bertambah. Ya, apalagi posisi wilayah Kabupaten Goa secara geografis itu berbatasan langsung dengan Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, di mana dari
posisi tersebut kemungkinan ya ketika populasi ataupun penduduk Kabupaten Goa itu bertambah, sehingga kita juga pasti akan mengidentifikasi wilayah mana saja yang kemudian itu mengalami kepadatan ataupun bertambah penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut. Seperti itu. Nah, apalagi mengingat Goa juga ini itu berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten, ya, termasuk Takalar, Sinjai, ya, Maros, dan juga Kabupaten Bone bahkan, sehingga tentu ke depan penataan dapil ini menjadi hal yang kemudian kita cermati kembali, apakah dengan ketentuan penduduk tadi sehingga dilakukan penataan dapil. Seperti itu, Pak Yus. Apakah ada ruang bagi masyarakat, Pak, untuk memberikan masukan, tanggapan? Tentu, karena di saat KPU Kabupaten Goa melakukan rancangan penataan daerah pemilihan, kita akan menggelar uji publik. Ada uji publik, Pak. Uji publik, ya, berdasarkan ketentuan PKPU, ya, KPU Kabupaten Kota itu menggelar uji publik untuk menerima masukan, ya, dari beberapa pihak, termasuk dari pemerintah daerah, Bawaslu, tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, akademisi, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Dan juga menjadi ruang bagi masyarakat memberikan tanggapan dan masukan. Dan itu secara tertulis. Dan juga harus menyampaikan identitas resmi. Betul. Ya, supaya kami juga bisa menindaklanjuti terkait dengan tanggapan dan masukan masyarakat tersebut. Seperti itu, Pak Yus. Baik, Pak. Jadi teman pemilih tetap akan dibuka ruang kepada masyarakat ketika ada masukan dan tanggapan terkait proses penataan dapil, ya, Pak. Ya, betul. Di 2029 yang akan datang. Nah, kita akan membahas hal yang ketiga nih, Pak, yang dikerjakan oleh divisi teknis yang terkait dengan PAW. Atau pergantian antar waktu. Nah, apa sih, Pak, yang bisa menjadi faktor dalam kondisi apa sih, seperti apa PAW ini bisa terjadi? Ya. Jadi untuk PAW, saya ingin sampaikan sedikit, ya. PAW ini adalah singkatan dari penggantian antar waktu. Oh ya, betul. Ya, penggantian antar waktu. Nah, ini berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2025, ya. PAW itu atau pergantian antar waktu itu anggota DPRD, ya, karena kita bicara di tingkat kabupaten, sehingga penggantian antar waktu atau PAW ini berhenti antar waktu untuk digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang diambil dari daftar calon tetap atau DCT di pemilu sebelumnya di tahun 2004 dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama dan juga menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya. Ya, jadi seperti itu, Pak Yus. Nah, itu tadi pergantian antar waktu. Nah, kan ketika ada pergantian antar waktu berarti ada calonnya. Iya, Pak. Ya, ada calonnya. Nah, calon pengganti antar waktu ini itu diambil dari daftar calon anggota daftar calon tetap anggota DPR di kabupaten pada pemilu terakhir dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Ya. Nah, tentu ada tahapan verifikasi ataupun klarifikasi dan juga memenuhi persyaratan calon. Seperti itu, Pak Yus. Jadi kami di KPU Kabupaten Goa tentu melakukan klarifikasi berdasarkan permintaan dari partai politik terkait dengan pergantian antar waktu. Nah, penggantian antar waktu ini, ya, berdasarkan pasal 3 PKPU 3 tahun 2025, ya, anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota berhenti antar waktu karena meninggal dunia pertama. Terus yang kedua,
mengundurkan diri, dan yang terakhir karena diberhentikan. Iya. Nah, ini ada 3 faktor ini. Ada Seperti 3 itu, Pak. faktor ya, Pak. Ya. Nah, berarti berdasarkan penjelasan tadi, KPU ini sifatnya pasif, Pak. Ya. Menunggu permintaan, Betul. kemudian memproses permintaan tersebut Ya. melalui verifikasi berdasarkan DCT, DCT. pemilu tahun sebelumnya. Pemilu sebelumnya. Nah, selama periode hasil pemilu 2024 kemarin, Pak, selama itu apakah KPU Goa sudah pernah menerima permintaan proses pengajuan PAW atau seperti apa, Pak? Ya. Jadi pasca penetapan ya hingga pelantikan anggota DPRD Kabupaten Goa hingga saat ini kami belum menerima ya permintaan dilakukannya proses pergantian antar waktu dari partai politik peserta pemilu ya, dan tentu kami di KPU Kabupaten Goa ya ketika ada permintaan ya pergantian antar waktu berdasarkan ketiga faktor tadi ya, tentu kami akan segera tindak lanjuti dan proses sesuai dengan ketentuan ataupun peraturan perundang-undang yang berlaku, seperti itu. Intinya kita menunggu permintaan, Ya. lalu diproses sesuai dengan aturan, sesuai tepat waktu, Pak. Ya. Insya Allah. Ya. Baik, Pak, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Ya. Sudah banyak hal yang sudah Bapak sharing kepada kami Ya. dan juga kepada teman pemilih yang sedang menonton podcast ini. Ya. Nah, terakhir nih, Pak, kepada teman pemilih yang sedang menonton, mungkin bisa diberikan closing statement atau pesan kepada teman pemilih nih, Pak. Silahkan, Pak. Ya, saya ingin memberikan penekanan ya, dan tentu juga memberikan sesuatu hal yang sifatnya bermanfaat bagi kita semua, bahwasanya kualitas demokrasi itu ditentukan oleh legitimasi proses dan juga legitimasi hasil dari pemilihan itu sendiri, sehingga diperlukan integritas dan profesionalitas dari penyelenggara, dalam hal ini KPU Kabupaten Goa, dan juga kerjasama dari pihak lainnya, khusus dari partai politik peserta pemilu, karena ini terkait dengan masa depan Kabupaten Goa, di mana DPRD Kabupaten Goa ini sebagai lembaga legislatif yang merupakan keterwakilan dari masyarakat masyarakat Kabupaten Goa, seperti itu. Dan satu lagi yang terakhir, Pak Yus, demokrasi itu bukan hanya menyadakan ataupun mempertajam perbedaan pilihan, ya, akan tetapi bagaimana menciptakan harmonisasi dan juga toleransi. Betul. Ya, sehingga terciptalah suasana damai, terciptalah suasana aman, nyaman, tentram, khususnya kita ya sebagai warga Kabupaten Goa yang tentu secara entitas ya sangat beragam. Ya, apalagi Kabupaten Goa ini ya tentu ya seperti yang saya katakan tadi, multikultur ya. Betul. Ya, beragam. Ya seperti itu, Pak Yus. Itu sangat berkesan sekali, Pak, closing statement-nya. Ya. Dan tentu yang bisa saya tangkap dari itu bahwa proses pemilu ini bukan cuma tanggung jawab KPU saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ya. Baik, teman pemilih, tidak terasa ini kita sudah berada di penghujung bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih Pak Nur Salam Samad atas ilmu dan sharingnya hari ini kepada kami dan juga kepada teman pemilih. Jangan lupa pantau terus informasi kepemiluan di sosial media resmi KPU Kabupaten Goa, di Instagram, di Twitter, di Facebook, dan YouTube KPU Kabupaten Goa. Saya Muhammad Yusran, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya.